Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Ibu dokter, layar dan waktu diserahkan kepada ibu dokter kurang lebih sampai jam 6.45, 1 jam ke depan. Silakan. Ya, ya, turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah karena kita telah diberikan begitu banyak nikmat, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat rezeki anak. Dan insya Allah kita berharap menjadi rezeki anak-anak yang soleh dan solehah. Salat dan salam teraturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Bapak Ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Masya Allah. Dari aura-auranya, aura-aura surga semua ini Ustaz Tolijan ya. Karena semuanya bersinar ya. Bersinar Humairo. Apa kena sinar HP ya? Tapi yang pasti semuanya dahsyat, keren, luar biasa. Saya doakan semoga Bapak Ibu semua selalu diberikan kemudahan, kelapangan, keberkahan. Keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Anak-anaknya solih, solihah. Diberikan selalu kemudahan untuk bisa cinta dan mencintai Al-Quran. Selalu dimudahkan untuk pergi ke Baitullah. Dan harapannya kita semua nanti berpulang dalam keadaan husnul khotimah dan bisa berkumpul di surganya Allah bersama Rasulullah. Hari ini izinkanlah saya menjadi teman seperjalanan Bapak Ibu semua untuk sharing berkaitan dengan bagaimana menanamkan fitrah keimanan kepada buah hati kita. Ya, mohon izin dulu untuk share screen. Nah, kata pepatah mengatakan ya, tak kenal maka kenalan. Nah, izinkan saya ya memperkenalkan diri. Buah nanas, buah ceri. Diberi gula, manis sekali. Perkenalkan, nama saya Martina Silviarini. Saya biasa dipanggil dengan Dokter Pipi. Dan Alhamdulillah bersama Ustadz Solchen selama ini kita menjadi pejuang ya di mana rezeki untuk menjadi sertifikat penerimaan rezeki untuk bisa membahagiakan dan memuliakan banyak orang. Nah, hari ini temanya rezekinya rezeki yang sepertinya berbeda dari biasanya ya. Hari ini rezeki kita adalah rezeki anak salih dan salihah. Saya mau cek-cek dulu nih ya di kolom chat. Siapa di sini yang ingin anak-anaknya menjadi anak-anak solih solihah? Coba ketik di kolom chat. Nah, kalau memang oke ya, memang ada yang jawab nih Ustadz, nah berarti diterusin materinya. Tapi kalau nggak, kayaknya udah solih-solihah nih dok, berarti waduh ini temanya perlu dirubah ini sepertinya. Wah Masya Allah ada Bu Idawati, Bu Neng, waduh cepet banget ini jalannya memang luar biasa banget nih ya. Para ayah bunda yang hadir pada pagi hari ini, memang luar biasa istimewa. Nah, pakai karet 5, telur 3 nih kayaknya ya, saking istimewanya, Masya Allah. Baik ya Bapak Ibu, saya yang hari ini diamanai untuk sebagai pemateri bukan berarti lebih pintar, lebih hebat, lebih keren ya. Tapi di sini saya menjadi teman seperjalanan Bapak Ibu semua, sama-sama sebagai orang tua untuk bagaimana kita nih menanamkan fitrah keimanan kepada anak-anak kita yang harapannya nanti kita bisa berkumpul di surganya Allah. Nah, hari ini Bapak Ibu kalau kita bicara parenting nih, ada fenomena menarik ya yang terjadi ini. Rata-rata ya sekarang ini kan sekolah Islam sangat banyak sekali ya Ustadz Solikan ya. Di mana-mana menjamur sekolah Islam dan kita senang sekali tentunya sebagai orang tua dan tenang ya udah masuk sekolah Islam. Tapi ini ada realita yang menggelitik nih ya. Ini kita terang-terangan aja nih sama-sama sebagai orang tua. Bapak Ibu, ketika anak-anak kita nih ya di kondisi liburan sekolah, pertanyaan saya, mereka di rumah nih sholat duha sendiri tanpa perintah atau harus ada sirine? Dit, baru mereka sholat duha. Nah, yuk jawab jujur-jujuran. Pakai sirine alias pakai perintah atau udah otomatisasi? Boleh ketik lagi di kolom chat. Saya mau lihat nih kira-kira di sini. Ini kan edisi brutal jujur orang tua ya. Harus ada sirine kata begini. Dimarahin dulu. Aduh sirine, sirine. Lagi-lagi yang lain.
Udah ada yang udah ini, saya cuma mau lihat gimana kira-kira yang lain apakah sudah otomatis atau harus pakai sirine. Udah sholat belum sih Kak? Ya ampun Kak, waktunya udah habis. Cepetan dong atuh sholat dua tuh, Masya Allah. Ayo cepet sholat gitu. Pakai sirine. Ya ini kayaknya semua udah sepakat ini Ustaz Tol. Jangan-jangan sebelum masuk ruang Zoom nih semuanya udah pada janjian. Nanti kalau ditanya pakai sirine apa enggak, kayaknya pakai sirine ya jawabannya ya. Bu, ini ada yang Pak Mayar atau Bu Mayar nih. Kadang-kadang. Ya oke ya. Masya Allah ya pakai sirine. Nah, itulah ternyata fenomena yang terjadi yang ada di sekitar kita hari ini. Anak-anak itu ada fenomena anak hilang. Gimana sih dok maksudnya? Itu yang masih ada di sekolah Islam nih ya. Salah duanya di rumah pakai sirine. Nah ini sekarang fenomena di anak-anak kuliah. Anak-anak kuliah itu bilang gini nih kemarin, anak saya udah kuliah ya. Yang pertama semester 6. Cerita-cerita gini, aku mau jadi orang yang Islamnya biasa aja. Saya itu ya nggak nguping sebenarnya, tapi dengar karena banter ya. Ada fenomena Islam biasa aja. Gimana sih maksudnya biasa aja? Ya udah gini aja, nggak usah fanatik-fanatik amat gitu. Bahkan ada sebagian anak yang dulunya nih ketika mereka di sekolah-sekolah Islam itu SD, SMP itu mereka berhijab dan ternyata ketika kuliah mereka melepas hijabnya. Padahal subhanallah ya, ketika itu saya rasanya tertekan gitu dengernya gitu. Dia bilang gini, kayaknya kayak penjara deh waktu aku SMP itu. Bahkan kemarin di salah satu sesi parenting itu ada yang curhat sama saya, dok, dok, tahu nggak sih dok, kenapa bu? Anak saya itu dok dari SD, SMP, SMA ya dok di sekolah Islam terbaik yang bisa kami sekolahkan gitu. Kemudian dia itu eh bahkan dia hafizah. Soalnya ini hafizah. Dia bahkan jadi murid teladan loh dok. Udah hafizah murid teladan. Siapa sih dok yang nggak bangga tuh orang tua katanya. Oh ya, Alhamdulillah Bu, Masya Allah. Nggak semua orang bisa ada di posisi itu. Terus sekarang kenapa Bu? Hari ini dok, dia udah semester 7 dok. Waktu itu ceritain waktu semester 7. Dia dok, masa bayangin dong dok. Dia tuh sampai saya belikan rumah sendiri loh dok di Malang dok. Supaya apa? Supaya nggak terpengaruh sama teman-temannya. Tapi yang terjadi apa dok? Dia sekarang pakai vape loh dok. Kemudian yang saya membuat saya nggak paham ya dok. Dia tuh punya teman dekat bayangan dok. Dia itu masa dia itu pacaran loh dok. Dan setiap pacarnya datang itu dia nggak pakai jilbab dok. Duh saya harus gimana dong dok? Katanya si ibu ini. Ibunya nangis waktu itu, Bapak Ibu semua. Dan ketika saya deketin si anak, eh bilang gini, Dek, Mama mau bicara, Dek ya, gitu. Anaknya bilang apa coba? Udah deh Umi gak usah bicara apa-apa. Aku udah tahu maksud Umi. Aku tuh udah belajar dari kecil sampai besar. Aku udah tahu maksud Umi apa mau bahas. Aku lagi capek, Mi. Maaf ya, aku lagi capek. Dia naik dok ke atas. Dan saya 2 bulan tuh sampai cuti ya. Cuti tanpa gaji loh dok. Itu tuh untuk nemenin dia. Maksudnya untuk bicara. Saya kan ingin selamatin anak saya dong dok. Nggak mau dong. Orang tua mana yang nggak sedih gitu. Yang dulu yang rajin banget. Sekarang dok boro-boro ya. Tahajud duha aja nggak. Wah gitu katanya. Dan ibu itu menangis. Nah sebenarnya apa sih fenomena yang terjadi? Gak kurang-kurang sekolah Islam. Apakah salah sekolah Islamnya? Tentu enggak. Tapi ada sesuatu yang kita sepertinya belum ingat, yang perlu kita ingat dalam proses pendidikan itu. Ya, fenomena yang terjadi pada anak-anak itu adalah fenomena bosan beragama. Tentu kita nggak mengharapkan ya anak-anak itu seperti itu karena di 2045 anak-anak kita yang SD, SMP, SMA mereka jadi pemimpin bangsa ini. Nah, kita perlu nih untuk nata ya, gimana anak-anak ini jadi anak-anak yang cerdas, ya, yang soleh, yang berkarakter ya. Nah, di sini kita harus ingat satu hal yang perlu diingat. Keimanan itu tidak berpijak pada pembiasaan. Padahal selama ini nih, kita selalu bilang harus dibiasakan sejak kecil. Tapi ternyata ada satu fenomena terbaru, saya belajar dari Ustadz Adriano Rusbi ya. Keimanan itu tidak berpijak pada pembiasaan. Kok bisa sih dok? Ya,
Jadi ketika anak kita tuh masuk sekolah Islam, ya, SD, SMP, SMA, sholat duhanya terjaga, ngajinya terjaga, murojaahnya terjaga, itu nggak heran. Yang jadi benar-benar challenge-nya ketika dia udah keluar dari lingkungan itu, dia tetap enggak dengan kebiasaannya itu. Kalau dia tetap, alhamdulillah, fitrah keimanannya udah terjaga. Tapi ketika dia itu gagap dunia baru ya, yang berbeda dengan pondoknya, yang berbeda dengan sekolahnya Islam sebelumnya, dan dia malah ikut-ikut dengan arus yang ada pada umumnya di tempatnya belajar yang terbaru, maka berarti fitrah keimanan belum masuk di dada, hanya dibiasakan. Nah, bedanya pembiasaan itu ketika dia keluar dari lingkungan, maka dia akan hilang semua kebiasaannya. Jadi, mendidik anak itu ternyata bagaikan kita menanam pohon. Akidah itu merupakan akar, syariat itu merupakan batang, dan akhlak itu merupakan buah. Kita, para orang tua, kadang seringnya menekankan pada syariat. Pertanyaan saya nih, Bapak Ibu. Anak-anak di playgroup TK, nah ya, seringnya ini, kalau sholat duha itu wajib atau sunnah? Sholat duha itu boleh ketik di kolom chat ya. Saya harus pastikan ya Bapak Ibu itu ada di Zoom, melihat Zoom atau Zoomnya yang melihat Bapak Ibu. Karena kalau di Malang sih suasananya sepoi-sepoi, dingin gitu ya. Nah, sholat duha itu wajib atau sunnah? Sunnah ya, sepakat semuanya ya, sunnah. Nah, anak-anak playgroup TK nih biasanya ya, mereka diajarin sholat duha nih Bapak Ibu. Namanya sekolah Islam ya. Saya pun punya sekolah gitu ya. Sekolah Islam. Dan ketika mereka diajarin duha, kalau mereka nggak benar sholatnya, gerak-gerak lah, lari-lari lah, ngiter lah. Guru-gurunya bilang apa? Hayo, sholatnya yang tertib. Hayo, sholatnya yang khusyuk. Hayo, sholatnya yang ini, dan itu. Dan akhirnya anak-anak ya, pada anak sebelum akhir balik itu tidak ada dosa yang melekat pada mereka. Jika mereka tidak tahu, mereka bukan dihukum, tapi diberitahu. Diberitahu dengan contoh. Maka di anak-anak usia itu, karena kita tahu itu sunnah, maka kita melakukannya tidak boleh dengan hukuman. Tidak boleh dilihat anak selalu ditangkap di TKP kebaikannya, kesalahannya. Tapi tangkaplah anak di TKP kebaikannya. Kalau di magnet rezeki, just reward no punishment. Ya, jangan disalahin terus anak waktu kecil. Seringnya kita kasih banyak beban ya Bu. Beban ngaji, beban murojaah, beban sholat harus tertib. Padahal pokok syariat sholat itu harusnya diajarkan di usia 7 tahun. Kenapa itu? Itu berhubungan dengan perkembangan prefrontal cortex, otak intelektualnya, yang baru paham tentang tata cara, urutan, syariat itu di 7 tahun. Emang di bawah 7 tahun nggak diajarin sholat dok? Kita berikan keteladanan. Tapi nggak dimarah-marahin, nggak diberikan beban berlebihan. Kalau salah dimarah, apalagi dihukum di pojok angkat kaki satu, jewer telinga. Itu fatal. Itu yang membuat dia penuh beban. Padahal sebenarnya beban itu akan diberikan pada saat dia akhir balik. Ya, akhir balik, akhir artinya berakal. Balik itu adalah seseorang yang sudah siap menerima beban. Itu yang disebut dengan mukalaf. Maka seringnya orang tua itu kan pengen banget anaknya dari PGTK udah sholatnya kusuk, rajin, gak gerak kanan kiri gitu ya. Hafalannya banyak. Bilang dong di sosmed, hey guys, anakku udah 30 juz loh gitu loh. Emang gak boleh dok dia sedikit? Boleh. Tapi caranya. Jangan buru-buru ingin lihat hasilnya. Jangan buru-buru ingin pamer. Jadilah pejuang-pejuang sunyi yang hanya Allah dan kita yang tahu pada saat menanamkan pendidikan keimanan pada anak. Jadi jangan sibuk melihat rumput tetangga lebih hijau ketika ingin memetik buah pendidikan dengan benar. Jadi pendidikan kita itu saat ini mengagungkan otak. Harus ini, tercapai ini, targetnya ini. Kalau enggak, ulang, remedi, hair. Jadi akhirnya rasa cinta ke agamanya itu jadinya nggak muncul dari usia kecil. Padahal di usia kecil itu yang penting tuh dimasukkan rasa cinta.
Cinta banget mau ikut bunda ke masjid. Cinta banget mau ngaji kayak bunda. Cinta banget nih kayak puasa kayak bunda. Bunda tiap jam 3 bangun aku juga mau. Apalagi anak usia dini itu punya namanya sifat peneliti handal. Apaan tuh? Kepo. Semua ditanyain. Jadi ketika ibunya berdoa sambil nangis itu, anak kelas umur 3 tahun masih tanya, Bunda, Bunda kenapa nangis? Bunda, Bunda, emang Bunda mau dibakar ya di neraka sampai gosong gitu. Anak kecil ya namanya pertanyaan kan kemana-mana. Tapi bundanya bisa jawab gini, enggak dek, bunda itu kalau habis sholat nangis tuh bunda bahagia banget. Bunda bersyukur banget. Karena bunda itu sama Allah dikasih adik, dikasih kakak, dikasih mbak, dikasih. Kita bisa tinggal di rumah nggak kehujanan. Kita tadi bisa beli bakso, kita tadi bisa beli mobil-mobilan kan. Itu semua karena Allah. Allah kasih rezekinya yang banyak ke kita, nak. Jadi kalau Allah itu panggil dengan azan, Umi sholat itu karena Umi senang banget ketemu Allah. Maka apa yang dibilang sama ibunya, anaknya? Bu, bu, bunda, bunda, Umi, aku mau dong sholat kayak Umi. Karena aku pengen ketemu Allah. Bunda, Umi bisa nggak sih kalau aku nanti minta helikopter? Oh bisa, Allah bisa kasih semua. Umi, bisa nggak Allah berikan aku coklat yang banyak? Bisa. Karena anak usia dini itu semua yang dikatakan itu dianggap sempurna. Ya, dia hidup di dunia kuantum ya, semua sempurna. Maka ketika anak udah tertanam cinta di dalam hatinya, dia akan takut. Takut apa? Takut ngecewain Robnya. Takut nggak berbuat sesuai dengan aturannya. Takut nggak bener. Takut. Karena apa? Karena udah cinta. Beda ya kalau memaksukannya dengan takut. Anak itu ya harus dibuat disiplin. Kalau nggak dipukul. Padahal di bawah 7 tahun nih. Kalau salah dijiwet. Nah yang terjadi dia takut gitu. Mau ngaji takut gurunya galak. Mau murjaah takut kalau salah disuruh berdiri. Kalau salah duha takut gitu ya. Karena kalau nggak benar nanti dihukum disuruh ngulang. Yang terjadi apa? Dia nggak cinta. Tapi takut. Ketika udah nggak ada lingkungan yang mengontrol, maka dia akan memilih seenaknya dia. Nah, ini ya. Jadi pendidikan selama ini yang terjadi itu pendidikan pokok syariat itu seringnya menjadi anak tiri gitu hari ini. Anak emasnya apa? Tahfiz. Karena keren kan kalau anak hafal Quran. Anak kandungnya adalah ibadah dan akhlak. Kalau udah rajin sholat di sekolah Islam, rajin ngaji, maka udah keren. Pendidikan imannya udah beres. Padahal yang harus kita ingat adalah memasukkan akidah. Karena dimanapun kita nggak akan pernah bisa ya. Jadi sapam anak 24 jam. Kita lihat nggak lihat, dia tetap tahajud. Alhamdulillah. Kita lihat nggak lihat, dia tetap sholat duha. Alhamdulillah. Dia jauh sama kita tetap one day one choose. Alhamdulillah. Kalau hari ini ternyata belum, nah maka kita introspeksi diri ya. Jangan nyala-nyalain orang. Ingat satu jari nyalain orang, 4 jari kembali ke kita. Jadi yuk kita sama-sama jadi orang tua yang sama-sama berjuang nih menjalankan fitrah keimanan. Kenapa sih pendidikan iman itu penting ya? Karena sekarang arus nilainya beragam. Kemarin saya lihat berita Indonesia itu jadi negara nomor 5 ya LGBT ya. Maka penting gitu penanaman iman kepada dada-dada anak. Ketika diajarin yang anak-anak, gitu kan udah biasa. Maaf, aku enggak. Itu enggak benar menurut agamaku. Dia bisa bilang gitu, itu keren banget. Ya. Kemudian fondasi di akhlaknya ya. Bagaimana bersikap baik, bersikap santun. Dan mulai harus sejak dini. Ini ibu-ibu muda nih ya. Yang mulai mengandung ya. Oh kejar banget tuh kalau di dalam kandungan. Kenapa? Karena di dalam kandungan itu kalau dalam proses pembentukan anak ya. Di neuroscience-nya itu di situ kayak kita buat rumah. Di situ beli tanahnya. Mau beli tanahnya 100 meter persegi, 500, 1000 itu waktu dalam kandungan. Maka perkuat gitu ya. One day wasjusnya, tahajudnya. Jadi karakter keimanannya itu udah terbentuk sejak dalam kandungan. Ya. Jadi apa tiga berhala ya penghambat keikhlasan yang menyebabkan akhirnya nggak jadi gitu proses pembentukan fitrah keimanan itu. Yang pertama efektivitas. Kita suka melakukan sesuatu itu terburu-buru. Berangkat ke masjid aja, cepet-cepet dong, cepet dong. Astagfirullahaladzim. 7 oktav lagi ya. Kalau anak nggak ibadah-ibadah. Udah adzan nggak sholat-sholat. Nah gitu tuh ya. Itu emak-emak banget. Nah itu ternyata kita itu harus diingat ini mak-mak ya. Bahwa ternyata kecerewatan itu tidak meningkatkan fitrah keimanan.
Tapi keikhlasan dan ketulusan itulah yang akan meningkatkan fitrah keimanan seorang ibu. Dan kalau dikatakan pernikahan itu ibadah sepanjang masa, parenting itu pun juga ibadah sepanjang masa. Kita ngaji di mana-mana kajian, belajar sabar, belajar ikhlas ya. Ilmu itu kan ada 3 tingkat kan ya, tahu, mau, mampu. Kita ngaji ya, kita ikut halakoh, kita ikut liko, kita ikut apapun ya. Kajian-kajian, itu levelnya tahu loh. Nggak akan mengubah keadaan. Nah, tahu itu harus mau gitu ya. Mau nggak dipraktekin gitu lah. Dan mampu itu ketika kita praktek. Di mana the number one client dalam hidup ini? Family. Jadi praktek semua ilmunya yang di luar tadi di dalam keluarga. Terumbu karangnya dijaga. Terutama siapa? Di keluarga. Jadi kita di sini fokus ya. Bagaimana kita tidak terburu-buru. Fokus pada nilai, bukan hasil cepat. Ketulusan itu lebih utama dari efisiensi. Yuk kita lihat film dulu ya. Izin, apakah suaranya terdengar? Belum ya? Belum ada. Udah. Terdengar. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτι. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα, σπουργίτι είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτι είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτι. Σπουργίτι! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτι! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι.
Ya, Bapak Ibu kira-kira apa nih insight dari film tadi nih? Monggo nih. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti kita akan jawab nanti ya. Baik, kira-kira ada yang mau sharing nih? Kita kan forumnya sharing. Insya Allah setiap tempat itu adalah ruang belajar. Setiap orang yang kita temui adalah guru. Dan setiap peristiwa itu adalah semuanya adalah pesan cintanya Allah yang hadir dalam hidup kita. Nah, kira-kira kalau kita lihat film tadi, apa nih insight yang kita dapatkan nih? Boleh ketik-ketik dulu di kolom chat. Kita saling belajar satu sama lain di ruang Zoom ini. Boleh kabarannya. Ada lagi? Itu saya. Bagi semua orang yang tulus ya, dan orang tua. Ya, Bapak Ibu. Itulah pendidikan fitrah keimanan. Kita nggak mungkin terburu-buru dalam mendidik iman pada anak. Karena kita mau dia beriman seumur hidupnya. Maka di sini yang penting kita tanamkan adalah rasa cinta ke agamanya. Rasa rindu ketemu Robnya. Rasa bangga jadi orang Islam. Maka di sini ditanamkannya dengan penuh cinta, tidak terburu-buru, tidak marah-marah. Ya, jadi disitulah sebenarnya pahala kesabaran kita yang sesungguhnya gitu ya, Masya Allah ya. Begitu Allah berikan karunia kita yang luar biasa dengan nikmat anak. Karena banyak ya pasangan-pasangan, banyak orang-orang di luar sana belum punya pasangan. Banyak pasangan-pasangan yang hari ini belum dikaruniai keturunan. Dan hari ini kalau kita sudah dikaruniai keturunan, Masya Allah itu nikmat rezeki yang luar biasa Bapak Ibu. Maka yuk kita bawa nikmat yang luar biasa itu untuk bisa bersama-sama nanti berkumpul di surganya Allah dengan apa? Dengan ketulusan. Nggak terburu-buru, nih fitrah keimanan. Nggak marah-marah, nggak cerewet gitu ya. Maka yang membuat gagal ya pendidikan fitrah keimanan itu adalah terburu-buru ingin lihat hasil. Cepat sholat yang benar. Cepat kita ngajinya diselesaikan. Cepat gitu lah. Padahal sebenarnya kalau kita menjaga hafalan ya, murojaah itu artinya menjaga hafalan seumur hidup ya, nggak hanya sekedar pernah hafal, tapi hafal seumur hidup. Nah, pendidikan iman itu proses jangka panjang, kita harus paham itu. Hasilnya bisa muncul bertahun-tahun dan tugas kita itu menanam, bukan manen. Hasil itu di luar kendali kita, itu hak prerogatif Allah. Tugas kita itu ikhtiar maksimal. Kemudian skala ya, jadi kalau anak kita nggak hafal juz 30, tetangga sebelah udah, temennya sekelas beberapa udah, kita anggap tuh rasanya kalah banget. Nah, itu yang membuat kita akhirnya terburu-buru bernafsu ya didik anaknya, bukan dengan ketulusan. Nah, bagaimana sih indikator kalau anak itu fitrah keimanannya udah tertanam? Jadi ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang bila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka dan hanya kepada Tuhanlah kita bertawakal. Jadi Masya Allah nih kalau anak-anak kita udah ada di posisi ini. Kemudian dari Anas ya, radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan dalam hatinya ada kebaikan iman sebesar sa'irah. Dan akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan dalam hatinya ada kebaikan iman sebesar burah. Dan akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan dalam hatinya ada keimanan, iman sebesar zarah. Dan itu hadis riwayat Bukhari. Jadi Bapak Ibu semua, ya, sekarang gimana dong menanamkan langkah-langkah fitrah keimanan pada anak dengan bahagia? Maka yuk kita jadi orang tua yang oke. Orang tua yang apa? Orang tua yang oke. Oke, ini singkatan ya. Yang pertama, optimalkan pengetahuan tahapan perkembangan. K-nya kenali komunikasi dengan hati. E-nya efektifkan keteladanan. Optimalkan tahapan perkembangan kita bisa lihat ya. Ternyata pas proses tahapan perkembangan itu ada tahap-tahapnya. Bayi 0 sampai 2,
Tufula 2-7, Tamis 7-10, Amlat 10-15 ya, di atasnya semuanya ada PR tahapannya sendiri-sendiri. Ingat, mendidik anak itu tidak lebih cepat lebih baik ya, tapi didiklah sesuai dengan tahapannya. Maka ketika 2-7 itu waktunya kita itu bereksperimen, berfantasi, berimajinasi. Karena dominannya otak kanan. Kita bilang, Masya Allah ya, lihat siapa tuh yang ngecat semua Lombok. Ada yang oranye, ada yang merah, ada yang merahnya merah banget. Ada yang masih hijau. Siapa yang bisa ngecat satu-satu? Itu Allah loh, punya kuas banyak banget. Anak akan lihat kebesaran Allah. Gitu ya. Lihat nih, Masya Allah nih, lautnya besar banget lautnya nih, airnya banyak nih. Dan ini semua milik Allah yang ada di langit dan di bumi. Jadi Allah tuh keren banget deh. Oh gitu ya. Yes. Nah di sini ya kekuatannya untuk dia mengagungkan gitu lah ya. Dasar-dasar tauhid. Jadi jangan dimarah-marahin, Bu. Aduh, kamu tuh nggak sholat-sholat, dasar anak nakal ya. Astagfirullahaladzim. Nah, itu jangan, Bu, di sini ya. 7-10 anak tamis. Ini pokok syariat di sini. Maka mulai sholat yang benar, gerakannya. Kenapa sih di bawah 7 tahun kok nggak diajarin pokok syariat? Karena memang kalau secara tumbuh kembang anak ya, dia itu lebih dominan motorik kasar. Jadi kalau orang Jawa, orang Malang bilang umek aja. Do you know umek in Indonesia, Bapak Ibu? Harus roaming ya, karena seluruh Indonesia ya. Dia gerak terus kayak kitiran, gitu lah ya. Itu makanya kenapa pendidikan pokok syariat nggak ditaruh di situ, Bang? Dia Allahu Akbar. Tangannya gerak-gerak tuh satu-satu, kanan 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 kiri gitu. Emang belum bisa gitu. Tapi anak saya sholat iya ikut-ikutan. Tapi coba dilihat beberapa menit kemudian, aduh udah kemana-mana gerakannya. Maka di situ dia boleh gitu ya mengikuti gerakan sholat, ditanamkan tauhidnya. Nah, kita harus ingat ya Bapak Ibu, 0-7 itu anak adalah raja, tahapan pendidikan adalah Islam. 7-14 tahun anak adalah tawanan perang. Dan 14-21 tahun anak adalah Perdana Menteri. Maka 0-7 lakukan sebagai raja. Pokok syariat mulai tahu dia tahapan-tahapan, batasan-batasan, ajaran-ajarannya di sholat dan sebagainya itu di 7-14 tahun. Ya. Ini tahapannya 0-7 di usia ini sidik pendengaran pendekatannya. Kalau dibahas ini bisa sehari. Saya mau ambil yang sidik aja. Sidik itu benar, jadi jangan bohong di usia ini. Kita lagi menanam, ingat? Nanti kalau kita sering bawa, mama mau pergi dulu ngantar sekolah nih ya. Mama pergi dulu di warung depan tuh. Tuh kan cuma di depan gitu. Pulangnya ternyata jemput anaknya telat. Ingat sehari sekali telat, seminggu 7 kali, sebulan 30 kali, setahun 365 kali. 10 tahun nih anak usianya, 3.650 kali. Dia bilang, mamaku pembohong. Maka ketika dia udah akhir balik di SD kelas 4, setiap kali bundanya bicara dia nggak dengerin. Kenapa? Allah bohong. Ingat karena sidik kita nggak bener di usia 0-7. Maka yuk di usia ini semua sama anak kayak spon. Maka masukin tahap-tahap tauhid tanpa hukuman. Ya. Just reward no punishment. Oke ya. Kalau di ilmu ada dicekit. Jadi iman itu Bapak Ibu ternyata ditularkan bukan diajarkan. Kita nggak bisa ngajarin iman sama sini duduk di depan bunda. Ya. Bunda mau ajarin. Ini ya pokok syariat tuh gini ya. Caranya gini ya. Gini-gini. Nggak bisa. Iman itu ditularkan. Gimana dia lihat bundanya sholat, gimana lihat bundanya doa, gimana lihat bundanya bersyukur. Nah, maka di sini penting banget kita tanamin jurus terumbu karang gitu ya. Ketika kita menanamkan itu, Bapak syariat kepada anak. Gimana terumbu karangnya? Membahagiakan dan memuliakan orang lain. Membuat dia itu seneng banget kalau ibadah sama orang tuanya. Maka di sini ditanamkan dengan cinta. Ya, oke. Jadi contoh penularannya, nah coba dicek anak-anaknya kalau dia itu kaget gitu ya, apa yang muncul dari kalimatnya. Kalimat thayyibah atau copot 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 copot. Nah, itu beda ya. Nah, kalau udah masih copot copot copot, nah kita harus astagfirullah, kita beristighfar dulu. Kemudian meniru cara berdoa. Kita lihat deh, kalau kita habis sholat kita doanya khusyuk banget atau kita habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum, bus hilang. Anak akan niru juga tuh. Kemudian belajar bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan. Kemudian berempati dan berbagi. Saya ingat ya, zaman saya kecil dulu ya. Sekarang mama saya udah meninggal ya. Mama saya tuh sering ngajak saya ke panti asuhan gitu. Waktu dulu dalam ingatan saya, aduh panas banget sih ke panti asuhan, ribet banget sih, ngapain sih harus ke panti asuhan gitu ya. Tapi sekarang ternyata yang terjadi apa? Saya kalau nggak ke panti asuhan tuh kayak sesuatu ada yang hilang gitu.
Sama ya, dulu di rumah saya tuh kayak kebun gitu. Semua tanaman ditanam sama mama saya. Saya nggak pernah waktu itu sekalipun ya mau deket-deket sama tanah. Saya bilang kotor. Tapi hari ini ternyata rumah saya 2 kali lebih kebunnya dibandingkan zaman ada mama saya. Jadi memang ternyata pendidikan itu ditularkan. Ya. Jadi orang tua itu akan di-copy paste oleh anaknya. Jadi pembiasaan itu adalah dorongan hewan eksternal. Kalau membiasakan diri itu dorongan internal, motivasi intrinsik. Tugas kita memasukkan motivasi intrinsik. Jadi jika iman itu sudah di hati, maka semua syariat dan akidah akan dilaksanakan. Kemudian berikutnya adalah komunikasi dengan hati. Ya. Jadi 0 sampai 15 tahun itu adalah pendidikan karakter building. Maka kenapa di sini penting ya kita bersungguh-sungguh menata pendidikan karakter itu tidak hanya sekedar teori. Kita akan nanam hasilnya di usia 40 tahun. Jadi doktrin pendidikan sekuler itu mengajarkan kita untuk mengabaikan hati dan selalu memuja otak. Contohnya dengan apa? Ranking. Prestasi, prestasi, prestasi gitu. Anak yang baik suka nolong teman, tapi ketika akhir tahun ajaran yang dilihat mana? Yang ranking 1. Nah, jadi kayaknya menolong teman itu nggak penting gitu jadi akhirnya. Nah itu ya. Jadi yang kita perlu kuatkan adalah pendidikan dengan nurani, empati, kasih sayang. Just reward, no punishment. Berikanlah cinta kepada anak, karena hati adalah raja. Ada segumpal daging ya dalam tubuh manusia, saudara. Kalau itu bagus, baguslah seluruh tubuh. Kalau itu buruk, buruklah seluruh tubuh. Dan itu adalah hati. Maka di sini yuk kita tanamkan cinta, keimanan dengan hati. Kemudian efektifkan keteladanan. Metode pendidikan keimanan terbaik itu adalah dengan keteladanan dari hati yang tulus. Karena anak-anak itu hatinya lembut, dia terasa mana yang tulus, mana yang modus. Maka pastikan ditata niatnya sebagai pendidik, pengajar, orang tua, tata niatnya. Berikutnya adalah ini ya. Keteladanan itu adalah metode utama, lebih kuat dari nasihat, walk the talk. Kita melakukan apa yang kita ucapkan. Anak itu, orang tua itu bagai buku pelajaran anak. Jadi sebenarnya kita sedang dibaca anak setiap hari. Dan dia akan melakukan apa yang kita lakukan. Dan konsistensi adalah kunci keistiqomahan. Jadi pancaran ketulusan itu anak menjadikan orang tua sebagai standar hidup karena pendidik pertama dan utama adalah orang tua. Ada 3 guru anak, yang pertama orang tua di rumah, kedua gurunya di sekolah, dan yang ketiga lingkungan. Kita nggak bisa outsourcingkan pendidikan keimanan terutama kepada guru-guru di sekolah. Orang tua tetap sangat memegang peran. Anak ingin meniru sosok yang dikagumi, role model lahir dari kepribadian dan bukan kepintaran atau jabatan. Jadi menanamkan fitrah keimanan itu bukan dengan contoh. Sekali lagi bukan contoh. Contoh tuh gini misalnya. Ya ini gerakan sholat ya. Dimulai dari takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu contoh. Tapi modeling. Modeling itu artinya apa? Dilakukan berkali-kali. Setiap hari. Setiap waktu. Setiap ada kondisi apapun. Nah pendidikan keimanan butuh modeling. Dan anak meniru siapa kita dan bukan apa yang kita katakan. Ketulusan itu memiliki aura positif. Dan setiap orang pasti menangkap vibrasi positif ya. Maka peran ketulusan dalam pendidikan iman, buatlah dengan setulus mungkin karena anak bisa menangkap pesan dari ketulusan. Anak peka kejujuran dan ruyah itu mempengaruhi ya. Ruyah orang tua spiritual itu akan mempengaruhi kepada anak. Jadi keteladanan ya, di sini kita belajar bagaimana keteladanan itu adalah hal yang penting dan dominan dalam proses penanaman fitrah keimanan. Jadi ketika kita belajar di sini ya, peran utama bukan hanya di sekolah, guru punya keterbatasan secara waktu dan sistem, ikatan emosional itu ada pengaruh terbesar dan pusat madrasah dan proses pendidikan anak itu adalah di rumahnya masing-masing. Usia 0 sampai 7 amanahnya fase ini. Anak adalah tawanan, maka kenapa pokok-pokok syariat semuanya diajarkan di usia ini. Yuk kita ambil peran di usia ini. Ya. Jadi kalau usia SD itu tawanan perang, di sini fase tepat mendidik akidah. Baik, di akhir sesi ini kita mulai kembali, kita akan setelkan kembali sebuah film. No! Stupid! Go to your room right now! What are you teaching your child? No! Dying, stupid! Children see, children learn.
Bud, color on paper, not the wall. Let's clean this up. I'll get you some, okay? Your actions become their actions. Here, draw on your own paper. Learn to guide your child in a positive way at childrenseechildrenlearn.ca. Ya. Mendidik akidah adalah mendidik hati, maka di sini perlu ya kita ajarkan dengan hati. Dalam pendidikan Islam tidak selamanya berlaku lebih cepat, lebih baik. Kaidah yang berlaku adalah lakukan pada waktunya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bisa bermakna dan bermanfaat ya. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustadz Salijan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kerasa ya kita sedang belajar parenting ya, teman-teman ya. Kerasa dengan belajar parenting, sedang gimana nih kita mendidik anak-anak kita. Nah, tapi semua teman-teman punya pengalaman ya. Karena semua dulu pernah jadi anak, ya kan? Bahkan sampai hari ini masih anak, ya kan? Sampai hari ini masih anak, walaupun saat ini udah nambah statusnya, jadi anak, menjadi eh, istri atau suami, jadi anak menjadi orang tua, bahkan menjadi nenek gitu kan. Nah, semua punya proses. Nah, kita juga melalui anak-anak. Anak-anak. Nah, maka pengalaman-pengalaman kita dulu menjadi anak-anak juga itu bisa juga menjadi role model juga ya. Oh, dulu dulu orang tua kita begini, yang baik kita oh ya gitu ya. Lalu oh terus dulu guru-guru saya ngajarnya begini gitu ya. Akhirnya kita bisa ambil juga oh iya ya, gitu caranya ya. Nah, ternyata ada yang juga yang memang eh, nggak bagus gitu latar belakangnya. Maka yuk kita belajar dari jangan sampai kita nggak tepat dikasih ini kisi-kisinya, caranya, teknisnya sebagaimana. Tapi misalnya tentu banyak pertanyaan nih yang akan muncul di sesi ini. Silakan boleh disampaikan baik melalui raise hand langsung dengan audio atau di kolom komentar. Oh ya, Bu Dokter, kalau memang ada yang kebaca langsung pertanyaannya, boleh langsung direspon aja Bu Dokter. Kalau ada yang kebaca, saya juga bantu cek ya pertanyaan-pertanyaan yang bisa direspon langsung oleh Bu Dokter. Saya mau nanya Bu Dokter, oke, Neneng Purwiyati, ini mau nanya secara langsung maksudnya ya. Boleh diresen atau buka di videonya Bu Neneng. Tak cek ya Nurwiyati, Neneng Nurwiyati. Mana Bu Neneng nih? Tak cari dulu nih. Secara langsung, oke. Bu Neneng Nurwiyati. Harus nyari dulu nih ya, Neneng. Neneng. Oke, baik. Silakan Bu Neneng dibuka suaranya Bu Neneng. Namun videonya kalau bisa dibuka ya, biar bisa muncul. Silakan Bu Neneng, dibuka audionya Bu Neneng. Mana nih? Sebentar. Ayo silakan dibuka. Ulang lagi ya. Ya, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Ibu Dokter bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Ya. Kebetulan saya guru Pak Ud sehari-hari dengan anak Pak Ud. Ya, anak yang tiap tahun kami punya anak yang istimewa. Kebetulan udah tahun 2 tahun ini punya anak speak delay dan ADHD. Itu Terputus ya Ustadz. Silakan Bu Neneng. Poinnya dapat Bu Dokter. Poinnya Halo? sepertinya anak usia dini ya. Tadi Ya. ADHD, terus speech delay nggih. Ya, dan autis juga hiper itu anak kasihan 4 punya 4 keistimewaan gitu. Ya. Usianya 4 mau 5 tahun lah. 4,5 tahun. Di kami udah 2 tahun gitu. Dan itu asalnya pertama parah banget. Jadi setiap kenalan sama anak, negur itu dia nabok gitu. Tuh. Nabok cuma sehingga saatnya murid kami mengurangi karena ketakutan. Jadi kami juga tapi nggak bisa kekeh orang tuanya mau di kami ya kami berusaha sebisa mungkin melalui ya kebetulan saya juga inklusif sekolahnya gitu. Jadi itu kalau nggak begitu si karpet atau kursi dilempar atau karpet dibawa keluar
Jadi ketakutan gitu. Bagaimana cara mengatasinya, Bu Dokter gitu. Ya, oke. Silakan, Bu Dokter. Baik ya. Bismillahnya ya. Bu Neneng, untuk anak-anak istimewa seperti ini, maka mereka punya namanya PR tahapan perkembangan ya, yang tentu berbeda dengan anak seusianya. Sebagai guru tentu kita juga perlu berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti fisioterapi, psikiater, psikolog terutama untuk terapi perilakunya dulu. Jadi kita harus kejar ya tahapan perkembangannya, terapi perilaku, terapi bicaranya itu harus dikejar dulu supaya di tahapan perkembangan bawah itu sudah terisi. Kalau sudah terisi, dia paham aturan, dia tahu harus duduk, kursi tidak untuk dilempar. Maka di sini adalah proses yang perlu didahulukan. Dan tentunya kita sebagai guru bukan sebagai superhero ya. Maka di sini perlu kolaborasi dengan banyak pihak, holistik. Ingat pengajar anak itu tiga. Pertama adalah orang tua di rumah, yang kedua guru di sekolah, dan yang ketiga lingkungan. Lingkungan dominan sekarang adalah anak gadget. Maka anak usia dini, apalagi dengan kebutuhan khusus, no gadget supaya untuk melatih fokusnya. Dan kemudian perlu kerjasama dengan pihak terkait ya. Pihak terkait tentunya dengan psikolog, psikoterapi, fisioterapi. Untuk terapi perilaku, terapi bicaranya, dan agar dia juga di assessment. Benar nggak ini memang diagnosanya autis? Benar nggak dia diagnosanya ADHD? Supaya apa? Tepat sasaran dalam penata laksanaannya. Ya Bu Dokter, sudah kami ke Gerahita kerjasama dengan makanya saya tahu itu dia sleep delay ADHD itu dari psikolog suka ada psikotes gitu. Dia setahun yang lalu menerangkan bahwa dia sleep delay sama namanya ADHD juga autis itu dari keterangan ada suratnya gitu. Juga suka Oh iya. terapi orang tuanya ke dokter gitu. Itu. Iya. Jadi memang kita juga perlu ya membaca dari diagnosa dari para profesional dan kemudian di sekolah juga turut melakukan. Dan kalau memang ada pelajaran tafis atau apa itu tentu targetnya berbeda ya pada dengan anak-anak yang tidak ada keistimewaan khusus seperti itu. Jadi yang perlu ditanamkan di usia dini ingat cinta. Kalau udah cinta, dia akan cari. Udah cinta, dia akan kejar gitu pelajarannya. Tapi kalau nggak cinta, malah takut, malah nggak senang. Nah, itu yang berbahaya. Mungkin begitu, Bu Neneng. Baik, ya, jawaban cukup singkat ya. Insya Allah bisa dipahami. Semua perlu proses dan ingat libatkan Allah. Minta bantu Allah ya. Karena kita mendidik ini sekali lagi bukan superhero juga. Nah, kekuatan kita kan kita udah belajar kemarin. La haula wa la quwata illa billah. Minta pertolongan Allah SWT. Baik, Bu Sri Wahyuni silakan Bu Sri Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Vivi atas ilmunya dan pencerahannya. Oh, yang saya tanyakan di sini, bagaimana kalau seandainya kita dalam pendidikan usia dini itu kita sudah salah dalam mendidiknya? Mungkin kita tidak menerapkan keimanan dulu. Nah, sekarang anak kita tuh sudah balik. Nah, jadi bagaimana usaha kita yang dulunya kita salah dalam mendidiknya supaya dia tuh tetap terarah sesuai dengan yang keinginan, sesuai dengan Al-Quran dan hadisnya. Gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih, Bu Dokter. Baik, terima kasih Bu Sri, salam kenal ya. Ya memang kadang-kadang di usia dini dulu kan kita tuh pengen sakingnya ingin anak kita soleh-soleh semua diberikan ya. Diberikan dan di sini dia benar-benar bagaimana kita itu bisa apa istilahnya melakukan yang terbaik. Tapi karena terburu-buru dan sebagainya, sekarang tiba-tiba anaknya udah akhir balik. Nah, ketika sekarang anak ini sudah akhir balik, maka yang sering kita lakukan adalah me time sama anak. Me time itu gimana? Kita sering keluar berduaan sama dia. Untuk bicara apa? Untuk bicara big why. Kenapa ini dilakukan dan kenapa itu tidak dilakukan. Tapi pastikan ingat sebelum kita ngajak ngomong anak itu tidak ada logika tanpa logistik ya. Artinya ajak ngomong dulu ya, ngobrol dulu, makan dulu bakso deh. Suasananya nyaman, nyantai. Dan dengan demikian nanti kita akan bisa gitu ya bicara sama anak. Dan ngomongnya nggak usah harus berat-berat dulu.
memberikan ilmu pada anak-anak, terutama anak-anak kecil ya, apalagi udah di atas 7 tahun ada dengan memberikan pertanyaan. Kita nggak bisa bilang ini, kamu nggak boleh gini ya, nggak boleh pacaran, nggak boleh gini, bukan. Menurut kamu dek, kira-kira pacaran tuh boleh nggak sih? Nah, gitu ya kita bicaranya. Karena apa? Otak manusia itu ada 3 lapis, reptil, mamalia, neokortek. Setiap orang yang ditanya itu pasti dia kalau ditanya pasti menjawab kan. Nah, menjawab itu pasti mikir dulu. Ada jeda. Maka itu mengaktifkan otak reptil, mamalia, neokortek. Dan neokortek itu adalah high order thinking skill-nya manusia. Pusat intelektual itu ada di tingkat otak tertinggi di neokortek. Maka sering ajak ngomong itu. Jadi kalau kita bisa kita punya kurikulum nih. Minggu ini kita ngobrolin apa? Minggu depan kita ngobrolin apa? Minggu depan lagi kita ngobrolin apa. Jadi kita kayak punya panduan kurikulum untuk diri kita sendiri yang kita merasa perlu cek nih fitrah keimanannya kira-kira udah masuk enggak. Terus dia bilang gini nih misalnya, eh kayaknya kan nggak boleh ya bun di Islam. Saya gitu ya jawabnya. Kita bilang, oh alhamdulillah, oh, masya Allah bunda seneng banget. Kenapa sih deh nggak boleh gitu? Jadi kita kadang sering orang tua tuh maunya ngasih, beritahu, doktrin. Tapi kita kadang nggak respon balik anak tuh apa sebenarnya yang ada di dalam brainnya itu apa sih pemikirannya itu kita perlu tanya. Jadi menurut kamu pacaran nggak? Oh, nggak dong, kan nggak boleh. Itu kan perisai jadinya aku nggak ajaib nanti. Alhamdulillah. Jadi sering ya me time sama anak berduaan, masing-masing anak. Jadi kalau anaknya 4 ya masing-masing anak seminggu sekali. Selain kita keluar bareng-bareng ya Bu Sri ya. Gitu. Jadi sering ajak dialog dari hati ke hati. Ya. Kemudian sering puji anak. Apalagi kalau anak-anak perempuan ya. Anak-anak perempuan di atas 7 tahun tuh perlu sering dipuji ayahnya. Ayahnya sering bilang gini karena, anak ayah Masya Allah cantik banget, anak ayah solihah banget, kesayangan ayah, pembuka pintu surga ayah. Kenapa? Kalau sering dipuji, cantik, pinter, hebat. Dia nggak akan butuh cari laki-laki ya untuk pacaran. Karena dia udah divalidasi sama ayahnya sendiri. Jadi hal seperti itu Bun, itu perlu kita ajak ngobrol 2 mata ya. 4 mata ya, nggak 2 mata ya, 2 mata saya aja dong jadi 4 mata. Dengan dari itu akan timbul ya bonding sama kita. Nanti dia cerita-cerita sendiri pun. Dan kalau bisa di malam hari itu kita ada proses namanya recalling di keluarga. Misalnya nih, hari ini tadi Umi ngisi MR Box nih, Masya Allah yang ikut orang tua yang keren-keren misalnya. Yang satu lagi cerita, oh aku tadi ketemu temanku loh Bun, masa temanku mukul sih? Oh gitu, terus apa yang kamu lakukan? Nah, pertanyaan lagi. Aku tadi bilang pun nggak suka gitu. Terus yang terjadi, dia masih dorong. Nah, kita bisa berikan namanya pijaan ya ke anak. Kalau kamu nggak nyaman di sekolah dan teman masih melakukan itu, walau kamu udah bicara, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Berarti aku butuh bantuan ya, Bun. Ya, nah itu otak logikanya jalan, ada kita nggak ada kita, dia tahu apa yang harus dilakukan dalam hidup. Jadi seringlah dialog sama anak. Begitu insya Allah ya Bu Sri ya. Semangat selalu, semoga Allah memudahkan. Dan benar kata Ustadz Solikin, minta selalu ditemani Allah dan titip segala urusan kepada Allah. Karena kita tidak mampu, tidak bisa apapun tanpa pertolongan Allah. Maka keluar rumah doa kita, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la Wah, quwata illa billah. Insya Allah begitu Bu. Semoga ya, dimudahkan. terima kasih Bu Ini. Sebelum ke Bu Selviani, sebentar Bu Selviani ya kita baca dulu di kolom chat. Bu Dokter bagaimana mengatasi anak yang sudah terlanjur sering lihat bapaknya yang temperamen dan anak sudah mulai sedikit-sedikit meniru. Anak saya laki-laki umur 10 tahun. Oke, terus yang kedua, Assalamualaikum Bun, kalau orang tua jadi role model, bagaimana kalau anak dari kecil sudah pesantren gitu? Wis siapa role modelnya gitu? Silakan. Bu. Ya. Ya, jadi ketika kita ya memang qadarullah ya, bapaknya temperamen dan anak sudah mulai sedikit-sedikit meniru, maka di sini perlu kita sebagai ibu pertama tadi luruskan niat dalam mendidik anak, minta ditemani Allah, titip semua urusan sehingga Allah melembutkan hati anak kita ketika kita bicara sama dia. Kemudian sama anak itu ajak bicara ngobrol tadi. Kenapa ngobrol tadi? Tentang benar dan salah. Kita bilang, kakak kan tahu ayah sering marah ya. Mm-mm. Menurut kakak marah itu baik nggak sih? Enggak, Bun. Jadi kakak akan melakukan itu enggak? Enggak. Jadi kalau kakak enggak nyaman, apa yang harus kakak lakukan? Bicara. Ya, bicara ya Kak, supaya Bunda tahu kakak apa yang dirasakan. Jadi kalau tahap
tahap di perkembangan anak usia dini itu, cara resolusi konflik itu ini bisa jadi ayahnya memang punya inner child waktu kecil ya. Kalau memang itu sangat mengganggu sekali, sebenarnya perlu bantuan psikolog ya untuk mengembalikan ke fungsi normalnya. Jadi resolusi konflik di tahapan perkembangan anak itu usia 0 sampai 2 tahun anak itu diem nangis. Jadi kalau ada orang dewasa, ada persoalan isinya cuma nangis, diem, udah diselesain aja kata temennya. Enggak, aku apa sih? Aku cuma remahan rengginang di pinggir kaleng kongguan gitu, sambil nangis atau diem aja. Itu berarti tahapan usia 0 sampai 2-nya nggak berkembang. Kemudian kalau ada di usia tahapan 3 tahun, resolusi konfliknya ada dengan cara memukul, motorik kasar. Kek, kek, kek. Jadi kalau ada anak-anak remaja, dia dulu tawuran remaja, sebenarnya kita lihat tahapan perkembangan anak usia dini. Waktu kecil dia menyelesaikan konflik dengan memukul. Kemudian ada lagi tahapan yang itu berarti ayah tuh masih ada 3 tahunnya dulu, waktu kecil ada sesuatu inner child terjadi bun itu. Kemudian kalau ada di 5 tahun itu biasanya sarkasme. Jadi kalau ada temennya nyinyir, julid gitu, hah emang siapa dia gitu ya. Itu tahapan perkembangan 5 tahun nggak berkembang. Tahapan resolusi konflik tertinggi itu di usia 6 tahun dengan cara bicara. Kalau sang ayah memang belum bisa bicara, maka sang ayah sebenarnya butuh bantuan. Kita selamatin dulu anaknya dengan cara bicara, kita kuatkan. Bicara ya sama bunda, supaya bunda tahu. Kita pun juga bicara. Apapun perasaan, misal kita nggak nyaman karena bunda nggak nyaman, karena adik habis main, nggak diberesin. Oh dia tahu, oh bunda nggak nyaman ya, kalau aku main nggak diberesin. Bunda sedih banget kalau adik pukul-pukul. Oh, ternyata aku pukul-pukul itu berimbas orang lain bisa sedih ya sama aku. Nah, itu perlu diajarkan dengan kata-kata. Jadi, anaknya dulu Bu yang dipegang, bapaknya perlu bantuan profesional kalau saya lihat. Begitu, nggih? Insya Allah. Oke, Bu Selva ini kemana tadi ya? Oke, sampai saya dulu dikit lagi. Oh, Eh, yang tadi Ustadz yang pesantren ya, ya, sejak sampai lagi. kecil ya. Mm-mm. Ya, memang role model terbaik itu sebenarnya kalau di usia tadi ya pokok-pokok syariat, menanamkan cinta dan kasih sayang di usia 0 sampai 7, maka di Islam disebut anak adalah raja. 7-14 tahun tuh anak adalah tawanan perang. Kita memasukkan pokok-pokok syariat, kita memasukkan value keluarga itu di usia itu. Tapi gimana dong, Dok? Ini saya udah terlanjur masukinnya di SD pondoknya. Berarti kita udah ridho ya role modelnya adalah ustadz dan ustazah. Berarti sudah itu pilihan. Hidup itu pilihan, nggak ada pilihan yang salah. Dan semua pilihan pasti ada konsekuensinya. Jadi penting juga kita ketemu dipeluk agar tetap ada bonding sama kita, tetap kita bicara dari hati ke hati gitu ya sama anak yang udah mondok sejak SD seperti itu. Jadi saya nggak semua itu pilihan. Pilihan itu baik, tapi pilihan itu semua ada konsekuensi. Memang kalau memang mau masukin pondok di SD berarti 0 sampai 7 ngejar. Ngejar berbonding, ngejar-ngejar pokok syariat, padahal pokok syariat baru diajarin di 7. Jadi role modelnya berarti sudah siap. Role model yang dilihat adalah dari ustadz dan ustazahnya di pondok. Begitu. Yes, dia role modelnya. Silakan Bu Selvi, mungkin ada yang mau sampaikan. Oke, Assalamualaikum. Makasih Pak Ustadz. Salam kenal Bu Dokter Vivi. Dewi Selfie. Eh, keren sekali tadi memang. Saya hanya menanggapi tadi ada yang bertanya tentang anak berkebutuhan khusus ya. Karena saya juga adalah guru PAUD dan saya mengalami hal yang sama dengan ibu itu. Jadi benar kata Bu Dokter tadi, kita minta bantuan psikolog atau apa profesional ya. Dan ibu tadi sudah ya minta bantuan psikolog. Dan tapi saya berpikir mungkin ibu ini merasa karena dia sekolah inklusi. Sekolah inklusi memang itu kita nggak boleh nolak. Tapi kalau ingat lagi, kita bukan terapis. Kita adalah guru. Yang kita belajar kan, kita belajar psikolog sebagai guru PAUD, tapi tidak utuh kan, cuman sedikit beberapa persen aja. Nah ini anak kan sudah membahayakan. Jadi saya pernah ada anak seperti ini juga. Nah saya ngomong sama orang tuanya, dia harus diberesin dulu di tempat terapi, baru bisa gabung. Karena membahayakan orang lain. Jadi ibu nggak apa-apa sebagai guru ngomong ke orang tuanya, diberesin dulu sampai terapisnya bilang, oke, dia sudah siap sekolah, kita trial lagi. Lihat lagi, oh iya, dia sudah bisa bergaul dengan teman-temannya. Paling utama tidak membahayakan dulu orang lain. Karena kalau sudah berbahaya dengan orang lain itu akan lebih panjang ceritanya. Jadi saran saya kepada ibu itu minta tolong aja sama orang tuanya untuk kata ibu tadi, Bu Dokter tadi diberesin dulu di itu. Jadi jangan dulu untuk sementara, jangan dulu sekolah. Nah nanti kita sambil
trial lagi per 3 bulan, trial lagi. Dan mungkin ibu itu biasa orang tua ketakutan dengan nanti anak saya tidak terdaftar. Jadi saya dari pihak sekolah, saya bantu mereka untuk tetap terdaftar di Dapodik. Jadi baru kemudian orang tuanya suruh ikut magnet rezeki. Ada salah satu anak saya juga di si anak murid, ketika ibunya ikut magnet rezeki, anaknya speech delay itu dia lebih bisa menerima dan Masya Allah tanpa diterapis, ibunya tenang 2 tahun anak itu bisa bicara, subhanallah. Tentunya dengan izin Allah. Ya. Karena punya anak speed delay itu, aduh luar biasa. Kita aja punya anak normal ini sudah pusing 7 keliling. Apalagi punya speed delay itu kesabarannya itu harus besar. Ya, terima kasih. Ya, baik Bu Selvi. Belajarnya nggak perlu jauh-jauh ke Bu Selvi ya, di daerah masing-masing ya. Bu Selvi kan di sana ya, nggak deket ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat. Izin bertanya, apakah salah bila kita nggak terlalu mengekang anak harus ibadah, harus ngaji, ya ilmiahnya yang dikatakan Bunda takutnya bosan beribadah. Tepat nggak kira-kira kita nggak ngekang, nggak ngasih waktu yang super gitu untuk ngaji dan sebagainya. Ya, jadi kita itu bukan berarti sama sekali nggak ngajarin sholat dengan ngaji ya, tapi kita menularkan vibes-nya untuk cinta ngaji dan sholat gitu. Tapi tidak dengan amarah, tidak dengan paksa-paksaan, tidak dengan kecerewetan ya. Itu kadang-kadang sesuatu banget ya kita puji-puji dia lagi bad mood, Masya Allah anak bunda, kesayangan bunda, pintu surganya bunda, Masya Allah bunda mau sholat. Siapa yang mau masuk surga nih bareng-bareng? Nah hal kayak gitu ya di anak usia dini ya tadi ya. Jadi kita memang nggak, kamu jam segini harus segini, sholat, gini-gini, sholat ikutin kita. Ngaji harus gini, kalau nggak kamu dihukum, kalau nggak bisa memang anak usia dini. Ya, tetapi tetap ada jadwal. Wah, hari ini jadwalnya kita mengaji. Nah, ada yang mau mengaji nih dapat stiker nih dari bunda di nih ya, ditempel. Nanti kalau stikernya udah 6, udah 7 tergantung usia ya itu ya. Karena kalau terlalu lama juga dia jadi nggak, kita ada hadiah khusus, hadiah ingat nggak usah mahal-mahal. Misalnya emang kotak makannya udah rusak ya udah kita beliin itu, atau bunda buatkan mie istimewa buatan bunda, itu tanda kita cinta bonding. Kita nanti Sabtu akan praktek nih buat kue istimewa. Hal-hal seperti itu meningkatkan bonding orang tua dengan anak. Jadi saya terima kasih ya Bu Selviani. Ya benar ya kata Bu Selviani itu. Saya juga punya sekolah di anak usia dini. Biasanya anak-anak seperti itu kita kerjasama dengan psikolog, dan kalau di sekolah kami ada satu sedo khusus ya yang menemani dia sehingga dia tidak mengganggu anak-anak yang lain, jadi semuanya akan nyaman belajar dan bahagia. Tentu memang orang tuanya perlu ditenangkan. Anak-anak yang punya anak kebutuhan khusus itu biasanya kecemasan, takut, cemas ya, gelisah, maka orang tua bener banget harus ikut magnet rezeki. Dia belajar ridho, membuka perisai. Dia yakin bahwa semua yang Allah berikan sudah terbaik dari Allah untuk kita, dan semuanya sudah sempurna dari Allah gitu ya. Insya Allah. Pertemuan Bu Selvi. Oke, oke, oke. Baik, terakhir Bu Yani, mungkin 1 menit saja karena waktu jam 6.48 udah ya. Silakan Bu Yani, singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Vivi, afwan ini tidak on kamera ya. Ya, ini ikut urun rembuk. Mungkin yang di Zoom ini yang paling tua saya ya, sudah bergelar nenek 64 tahun. Sudah ya lebih banyak makan garamnya lah ya. Lebih banyak makan garam. Jadi memang bertahun-tahun saya itu belajar lagi tentang ilmu parenting ini ya, dari pengalaman kemudian belajar lagi, dan generasi saya itu tumbuh dengan saat ini itu amat sangat berbeda ya, jauh sekali. Nah, pertama yang saya lihat itu, yang saya amati, kesabaran yang memang harus ditingkatkan. Nah, dasarnya sabar itu adalah ketakwaan ya. Nah, di magnet rezeki itu alhamdulillah, itu tadi yang dikatakan oleh Bunda Selviani, itu Masya Allah, ilmu tazkiyatun nafasnya itu pamungkas. Jadi memang tidak lain, kita balik ke Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian memang kita harus berakhlak mulia dan beradab islami.
Nah, ini ramuannya sebenarnya, kuncinya itu di situ. Kalau ini dari Bunda Yeni ya, Bunda Vivi ya, eh, pokoknya mantep lah kalau kita urut-urut dengan ilmu magnet rezeki. Tapi kalau misalnya para bunda-bunda itu belum belajar kan ya, yang di sekolah itu, memang ini harus kita masukkan. Kita masukkan baik untuk guru dan untuk orang tua. Makanya Bunda Yeni tuh punya majelis ilmu KF Inayah Inabah ya, juga berkolaborasi dengan Bunda Sevriani, dengan Ustaz Solichen dan CTMR yang lain. Itu memang mendamkan itu untuk guru dan para bunda itu memang diinstalkan step-step dari ilmu magnet rezeki karena insya Allah itu pamungkas. Nah itu Bunda karena kata Ustaz Solution nggak boleh lebih dari 1 menit ya Ustaz. Ini sudah ya. Oke. Jadi intinya ayo Bismillah kita dakwahkan itu rumusan ramuan yang disampaikan oleh Ustadz Nasrullah. Kemudian nanti khususnya itu lagi ada di materi angel parenting ya Bismillah. Jadi memang psikolog ini kalau kita lebih kita dalam apa ya komunitas Islam ya itu kan lebih mudah lagi menariknya ya untuk ke Al-Quran dan As-Sunnah itu. Nah psikolog itu di ranah mana lah ya di ranah ya wallahu alam bisawab ya karena pernah juga kalau tidak salah Bunda Selvi mengatakan ya sudah lari ke ilmu magnet rezeki ini dan itu benar adanya ya. Nanti psikolog ini nggak tahu di ranah mana nanti itu didalami lagi. Bismillah. Jadi tahapannya itu untuk orang tua kan kita bercermin nih anak-anak begini-begini kan orang tua dulu. Jadi ini para bunda-bunda yang punya anak usia dini itu memang harus muhasabahnya begitu. Nggak ada lain caranya ya. Bunda-bunda itu harus muhasabah yaitu tadi step magnet rezeki itu harus dijalankan. Nggak ada cara lain. Kan itu rumusan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ustadz Nasrullah hanya meramu. Bismillah, pasti keren, dahsyat ya. Nah, Bunda ini kan baru belajar, tapi sudah merasakan betul dahsyatnya rumusan dari Ustadz Nasrullah. Barakallahu fiik. Begitu Bunda Vivi, Ustadz Solichen, juga ada Bunda Serviani tadi. Kalau ada yang kira-kira tidak tepat, mohon dikoreksi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Dokter langsung ditanggapi dan langsung closing Bu Dokter ya. Sudah Ya, 652. alhamdulillah ya, Silakan. memang kita bergumul bersama di komunitas Mana Rezeki ini menjadikan kita sendiri sebagai orang tua itu menjadi orang-orang yang ridho ya dalam setiap episode kehidupan kita dan setiap hal ternyata semua itu ada ilmunya. Bagaimana orang tua untuk bisa mendampingi anak dengan maksimal? Yuk semuanya ikut ya. SAMR nanti insya Allah di 9 Mei ya dan 10 Mei. Dan dengan demikian mereka akan terinstal dengan materi-materi mana rezeki sehingga dia bisa RFS melepas semua yang menjadi ganjalan di inner child-nya masa lalu sehingga dia bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Semoga dimudahkan selalu untuk mendidik anak-anak kita. Tugas kita adalah ikhtiar dan hasilnya semuanya lah hak prerogatif Allah. Kita tidak bisa mengubah siapapun. Dulu Nabi Ibrahim tidak bisa mengubah ayahnya untuk beriman, ya. Bahkan Rasulullah tidak bisa mengubah pamannya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka hari ini yuk kita berusaha semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Kita belajar ridho, belajar semua hal dengan ilmu dan rezeki dan hasilnya kita serahkan kepada Allah dan doa terbaik kita dengan disiplin kata kita dikumpulkan bersama keluarga di surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Oke, teman-teman, ya insya Allah ya materi hari ini sangat dahsyat dan nggak cukup kita belajar sekali, lalu nggak cukup kita belajar di hari ini, maka terus hadir di kajian ilmu yang ada di lingkungan Bapak sekalian. Salah satunya adalah di MR Book setiap harinya. Bapak sekalian, berkah untuk kita semuanya. Selanjutnya atas nama Magnet Rezeki, atas nama MR Peduli, MR Book, atas nama Hari Jamal Rezeki, para pemateri semuanya, pengamal rezeki, kami sampaikan jazakumullah khairan dan permohonan maaf atas segala hilaf. Itu mari kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, tak tertinggal udah Pak Catur Mulyono. Bu Dokter Vivi sudah sama-sama bersama kita semuanya, Masya Allah ya. Dokter Vivi, ketemu lagi kita esok di hari apa tuh? Kamis ya. Kamis nanti ada materi yang lain yaitu Ibu Erna. Nah, Bu Erna nanti dari mana? Kauril Padang.
beliau selama ini jadi pegawai lapas. Nah, ilmunya tentang lapas nih bisa kita belajar ya bersama Bunda Erna. Baik, jadi sekalian, saya atas nama semuanya menyampaikan terima kasih sekali lagi. Saya Edi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Dokter Vivi. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Ustaz Sofice. Punya Allah bahagiakan. Di sini ya teman-teman ya. Ya, kita akhiri dengan senandung Baitullah. Nanti bentar. Langkah ini ku tak akan penuh harap hamasa menuju rumah-Mu ya Allah, di tanah suci penuh hikmah. Air mata jatuh perlahan di antara doa dan rasa. Ku tahu Engkau dekat, lebih dekat dari segala. Tak terhitung doa yang ku panjatkan dalam sujud malam penuh keheningan. Ku titipkan cintaku, langitkan mimpi padamu yang maha membolak-balikan hati. Ku temukan cahaya magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka. Yang tertinggal hanya rahmat-Nya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya, jiwa menuju surga lewat jalannya. Setiap takbir menggetarkan dada, tiap langkah zikir menyatu dalam makna. Aku hanyalah hamba yang hina, namun dipanggil, diberi cahaya cinta. Ya Allah, jika rezeki Baju kamu tuh Pak, ambil wadah sana. Bakal ember apa-apa ini. luaskanlah. Jika ujian adalah cara mendekat, maka di Baitullah ku temukan cahaya magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar
Di Baitullah ku temukan segalanya. Menuju rumahmu, ya Allah.